Mari kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu. Bapa kami dalam surga, ini kami Tuhan, kami serahkan hari ini saat kami pemberitaan firman-Mu, biar kiranya Tuhan boleh menolong kami di mana kami masuki juga minggu kedua di awal tahun. Biar kiranya Tuhan boleh menolong kami, mengingatkan kami kemana kami harus melangkah. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami juga serahkan untuk anak-anak sekolah minggu, biar kiranya Tuhan boleh pimpin mereka waktu nanti mereka dengar firman, itu boleh jadi berkat bagi mereka dalam perjalanan hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, boleh sekolah minggu sama Laususita sama Lausegris. Boleh sekalian slide-nya ya. Oke, nah saudara-saudara, hidup tanpa tujuan itu biasanya akan menggiring kita pada kehidupan yang tidak terduga. Mungkin saya pernah, Bapak Ibu udah pernah dengar ya. Hidup tanpa tujuan atau tanpa misi yang jelas itu akan membawa kita dalam kehidupan yang tidak terduga. Probabilitasnya itu antara kita mau masuk ke got atau kita mau masuk ke sungai atau kita masuk ke penyulingan air kalau kita bicara air. Mengikuti arus dalam hidup itu tidak selamanya akan memberikan hasil yang terbaik. Karena kalau memang benar semua orang kerja keras akan berhasil, tetapi kenyataannya semua orang bekerja keras belum tentu berhasil. Nah, sehingga kita harus tahu sebenarnya arah kita mau kemana dalam hidup, sehingga bisa menolong kita dalam menjalani kita mau ngapain. Bayangkan Bapak Ibu, semua kita mungkin pernah sekolah setidak-tidaknya TK, SD, waduh, entah berapa banyak dari kita yang pernah mengalami kebosanan Bapak Ibu belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Orang bilang belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin itu nanti sekarang itu udah bahasa pertama dan bahasa kedua di dunia. Tapi kan kata orang tua, bukan kataku. Kan kata guru. Kita belajar matematika, sin, kostan, geometri, wah udah masuk SMP, masuk SMA, belajar kimia gitu. Satu-satunya mata pelajaran yang dulu saya senang SMP agroindustri, buat selai karena menarik. Itu doang aja. Karena wah bisa dapat cuan nih kalau buat selai-selai ini. Karena saya senang jualan dari dulu, Bapak Ibu. Nah, kemudian waktu kita masuk ke kuliah, sebagian besar waktu saya di sekolah, anak-anak kan konselor sekolah 2 tahun, setahun. Kemudian saya oli datang, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Mau kemana kalian? Udah ada belum tujuan? Gak tahu, Kak. Gak tahu, Pak. Mau kerja atau mau kuliah? Gak tahu juga. Kalau mau kuliah apa? Gak tahu juga. Kayaknya sih minat, waduh, udah kelas 3 Bapak Ibu ngomongnya kayaknya minatku, cilaka. Ini orang tahu nggak ya? Kalau bapaknya, emaknya biayain uang kuliah, tapi anaknya nggak jelas kan juga bingung. Jadi kayak bingung mau tujuannya mau kemana. Nah, menariknya itu berlangsung Bapak Ibu waktu kita mungkin udah bekerja. Kita berpikir waktu udah mendapatkan uang kita senang. Tetapi rupanya bangun pagi, kalau kita jualan harus stok barang, harus hitung barang. Kayak gitu aja rutinitas muter. Jualan lagi, stok barang, jualan lagi, ya syukur-syukurlah tenang dikit dapat duit lah gitu. Tetapi ada kadang-kadang mungkin sebagian dari kita yang mengalami kayak suntuk juga ya, mau dapat 1 juta kek, mau dapat 10 juta kek, 20 juta kek gitu loh, kayaknya itu gue mau ngapain gitu. Nah, saudara-saudara, dalam hidup itu terjadi saat kita nggak punya tujuan jelas, kita melakukan sesuatu dan kita nggak ada tujuan yang jelas atau misi yang jelas, kita itu kayak gue emang mau ngapain sih berjuang selama ini. Nah, saudara-saudara, dalam hidup kita harus ada tujuan yang jelas, ada satu misi yang dikejar, harus ada satu impian yang memang kita mau capai. Ada sesuatu yang itu di depan sana yang kita mau kejar. Nah, ini ada, dan ini dijelaskan berkali-kali oleh Rasul Paulus. Kita buka Bapak Ibu ya, boleh slide-nya nggak? Filipi 3, belakangan aja ya, nanti Filipi 3 nanti dulu. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14, kita akan melihat ada cukup banyak ayat pada hari ini. Paulus ngomong begini ya, Filipi 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri. Ini melupakan di belakang itu bukan melupakan memori Bapak Ibu ya, tapi kebanggaannya menjadi orang Israel. Jadi jangan, ini diartikannya berbeda. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Bapak Ibu garisi, ada kepada tujuan. Paulus berlari-lari kepada satu tujuan. Tujuan apa itu? Nah, di ayat berikutnya kan dijelaskan tentang panggilan sorgawi. Tapi Paulus ada itu tujuan. Tujuannya rohani, panggilan sorgawi. Oke ya, Bapak Ibu udah dapat di sini. Kemudian Bapak Ibu kita buka Filipi 2 ayat 2. Bapak Ibu balik selembar, Filipi 2 ayat 2. Atau enggak mungkin di samping kiri. Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ini bicara kita menjadi orang percaya harus menjadi satu. Sehati sepikir, berarti satu hati, satu pikiran, dalam satu kasih, satu jiwa, kemudian satu tujuan. Ini bicara waktu kita berkumpul menjadi orang percaya, kita harus menjadi satu. Tidak bisa itu terpecah belah dengan begitu banyak tujuan, tapi satu tujuan. Dalam Filipi 2 ayat 3, ayat 4, ayat 5, kalau Bapak Ibu baca sekilas itu bicara tentang kesatuan gereja. Ada tujuannya kesatuan gereja. Jangan terpencar-pencar. Oke. Nah, Bapak Ibu kita lihat lagi di satu bagian ya. Kita buka 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus 9 ayat yang 26. Dituliskan Paulus demikian, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Berarti waktu dia berlari dengan tujuan yang jelas. Konteksnya ayat 27-28 untuk memperoleh hadiah surgawi. Hadiah surgawi. Jadi ada tujuan dan sifatnya itu juga rohani. Dan waktu dia petinju, dia bukan petinju sembarangan memukul. Dia punya satu lawan, ya ada satu tujuan, lawan itu yang dipukul. Bukan shadow boxing Bapak Ibu mukul ini, yaitu kalau latihan. Tetapi waktu dia bertanding, dia petinju memukul satu orang dalam pengertian ada tujuannya. Ini bukan artinya disahkan Bapak Ibu jadi petinju ya, tetapi bicara tentang tujuannya, bicara tentang tujuan. Nah, saudara-saudara boleh slide-nya, Jelita. Oke, lagi. Nah gitu, jadi Bapak Ibu saya kasih warna untuk memperjelas bahwa Paulus sendiri pun itu memiliki satu tujuan di dalam kehidupannya. Nah saudara-saudara, waktu kita berbicara sebagai gereja kan ini adalah, boleh slide berikutnya, adalah persekutuan orang percaya ya. Gereja itu bukan gedungnya, bukan bangunannya, tapi di mana lebih dari 2-3 orang berkumpul di situ, secara alkitabiah dapat dikatakan gereja. Sekali lagi, gereja itu memang muncul akibat ada organisasi dan akhirnya muncullah bangunan dan kemudian muncullah namanya sinode yang membawahi begitu. Tetapi gereja secara alkitabiah saat dimana ada 2-3 orang berkumpul untuk memuji nama Tuhan, itu fokus utamanya adalah udah jadi gereja. Nah saat 2 orang berkumpul, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita itu datang untuk menyembah Allah, kita datang untuk memberitakan Injil, dan di dalamnya itu ada relasi ya. Dan kita berkumpul di dalam gereja Santapan Rohani Indonesia yang berlokasi di Pasar Minggu. Dan waktu kita berkumpul ada banyak tujuan nih, betul ya? Ada banyak keinginan. Ada mungkin sebagian jemaat yang berkeinginan, udahlah yang penting gue hidup di sini, gue mati di sini, gue menikah di sini, sudah kelar lah. Udah titik selesai. Dia udah nggak ambil pusing sama hidup. Yang penting gue ada gereja, tenang, aman, selesai udah. Nah yang lain, mungkin kita memiliki ada berbagai tujuan-tujuan yang baik Bapak Ibu. Dan waktu 30 orang berkumpul Bapak Ibu, dengan memiliki begitu banyak tujuan, waduh kira-kira arahnya kemana ya Bapak Ibu? Bisa tarik-menarik. Nggak usah kan 30, waktu kita menikah aja langsung kerasa ya Bapak Ibu ya.
Saya maunya apa, Sita maunya apa. Saya maunya apa, Sita maunya kemana. Karena ada cara. Kemudian cara bekerja juga berbeda. Cara bekerja beda. Cara melayani berbeda. Cara Bapak Ibu menganggarkan keuangan tujuannya beda. Ada yang di antara kita yang mungkin udahlah uang itu ada ya dipakai, gak usah tabung-tabung. Untuk apa ditabung? Nanti juga besok ada. Yang lain akan berkata tujuan kita tuh nabung buat hari tua, sehingga itu harus ada tabungan, bla bla bla. Dan kemudian mulai bertengkar hanya karena tujuan keuangannya beda. Itu cuma keuangan satu. Nanti tujuan mau punya berapa anak mau disekolahin kemana. Akhirnya mungkin kita sebagai laki-laki udahlah ngalah lah. Yang penting urus istri. Saya masih ingat paman saya, adik bapak saya ngomong begini. Per, lu gak usah beli rumah kalau kalian laki-laki. Itu pengalaman pribadi ya, ini bukan firman Tuhan. Pengalaman pribadi dia. Lu gak usah mikir. Kenapa? Kenapa dak? Gua bilang. Kenapa dak? Gua tanya. Biarlah istri yang mikir. Karena kita mau pilih rumah, belum tentu istri cocok. Jadi mending suruh istrimu mikir, suruh istrimu beli, suruh istrimu cari. Kalau dia tok, ya udah selesai udah situ aja. Nah, itu tapi tergantung. Jadi dalam pengalamannya itu, ya udah kalau bicara tentang tujuan rumah, akhirnya rumah yang di BSD itu jadi pilihin oleh istrinya. Ya dia udah nggak mau ikut campur memilih rumah. Tapi itu menarik ya Bapak Ibu, tujuan-tujuannya beda-beda. Jadi apalagi waktu kita bicara berkumpul menjadi gereja, di mana ada lebih dari 2-3 orang berkumpul, 30. Dan bayangkan Bapak Ibu kalau Tuhan menambahkan jumlah kita, nambah 10, nambah 50, jadi 60, 70, 80, 100, 200, pusingnya Bapak Ibu luar biasa. Akhirnya itu menjadi runyam. Sewaktu saya doakan paman saya yang satu lagi dari pihak mama, kemudian gini, oh ya tulang, selamat ulang tahun ya, gitu. Tuhan berkati di tahun yang baru, gitu. Apa yang mau kudoakan nih tulang? Habis itu dia ngomongnya begini di WA. Dia ngomongnya gini, tidak ada katanya, titik. Dia malah me-WA saya, dia malah berdoa agar saya dan istri itu kuat, agar jangan sampai keluarga masing-masing menyeret masalah keluarga kecil kamu. Aku pas baca itu kayak, oke, ini bukan satu orang aja yang ngomong. Ini kebetulan kerabat saya, tapi mungkin kebanyakan dari kita mengalaminya. Saat ada mertua atau orang tua kita, di mana kita itu waktu membangun keluarga, seharusnya kita menjadi satu unit untuk mikirkan bersama, hanya berdua. Pelintiran itu hanya anak penasehat Bapak Ibu. Bukan mereka yang mengarahkan tujuan hidup keluarga kita, bukan mereka, tapi kita berdua. Tapi kadang-kadang dalam konseling atau dalam psikologi yang ditemukan adalah kita anak bapak kita, anak emak kita akan setuju dengan apa yang mereka katakan. Kita nggak pusing-pusing nanya pasangan kita mau kemana Beb, kita mau kemana suamiku, kita mau kemana istriku, apa tujuan kita, enggak. Kita mungkin anak bapak kita, emak kita, dan kita sangat terpengaruh dengan mereka. Sehingga tujuan keluarga kita bukan tujuan kita bersama, tetapi tujuan mereka. Dan kalau orang tua kita tipenya dominan, mertua kita tipenya dominan, wah jackpot Bapak Ibu. Mau yang mana nih, tarik menarik ini. Kemudian mulai saling menyalahkan. Tuh loh, kamu tuh kok dengerin bapakmu, gak dengerin suamimu. Yang istri ngomong, aduh kamu kok dengerin emakmu, kok gak dengerin aku. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, dalam kehidupan sehari-hari kita udah ngalamin bahwa ada begitu banyak tujuan. Betul bahwa Paulus mengatakan harus ada tujuan, tetapi tujuan kita itu mau kemana? Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam tahun yang baru ini kita harus melihat kembali lagi apa yang menjadi misi, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi impian dari gereja Tuhan. Di 6 bulan lalu saya pernah bahas secara alkitabiah ya Bapak Ibu. Saya bahas satu demi satu bicara tentang Yesus dan tujuan-tujuan Allah. Tapi kita hanya lihat sekilas saja. Boleh oh ya oke. Ini langsung aja ya Bapak Ibu ya. Ini pernah saya bahas 6 bulan lalu. Pertama-tama Bapak Ibu di dalam Matius 28 ayat 18-20. Ini bicara apa? Amanat agung ya, amanat agung. Ini perintah Yesus Bapak Ibu ya. Ini perintah Yesus. Jadikanlah semua bangsa, semua suku bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, berarti dalam nama Allah Tritunggal. Itu kekristenan kita ya, kita percaya Allah Tritunggal. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Kunya mengacu pada siapa? Yesus Kristus. Kepadamu. Amanat agung. Markus 16 ayat 15. Bapak Ibu, moto gereja. Ini kita belum pasang moto gereja. Moto gereja GSRI itu ini. Pergilah ke seluruh bumi,
beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini moto GSRI. Markus 16 ayat 15. Bapak Ibu udah melihat ya arah-arah tujuannya ya. Kemudian Bapak Ibu coba lihat lagi di dalam Lukas 24. Nah, dalam Lukas 24 ini Yesus bicara tentang kehidupannya. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Bapak Ibu perhatikan pertobatan, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Berarti ini bukan bicara berita tentang sekedar bagaimana agar hidup menjadi bahagia, bagaimana agar hidup menjadi diberkati oleh Tuhan, enggak. Berita tentang pertobatan. Lukas yang ngomong ini siapa? Bapak Ibu kalau baca, itu yang ngomong Yesus Kristus, Tuhan kita sendiri. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Tujuan dari Injil Yohanes dituliskan untuk demikian. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak Ibu udah mulai lihat ya arah dan tujuan gereja kemana sebenarnya. Bapak Ibu udah mulai nge-sense nih arahnya. Satu ayat lagi, Kisah Rasul 1 ayat 8. Bapak Ibu kalau perhatikan Matius 28 ini di pasal terakhir, Markus 16 di pasal terakhir, Lukas 24 di pasal terakhir, dan Yohanes 20 satu pasal di pasal terakhir. Yohanes 21 masih ada. Bapak Ibu kalau kita baca novel yang udah ending selalu di halaman-halaman terakhir. Kecuali kalau ada epilog ya. Epilog mah tambahan biasanya kalau di novel. Udah di halaman-halaman terakhir ini merupakan inti dan merupakan tujuan akhir dari Injil itu. Kenapa Injil itu ditulis? Bapak Ibu bisa melihat. Ada kaitannya dengan pemberitaan Injil, ada kaitannya menjadi murid Yesus. Tujuan. Nah, di Kisah Para Rasul ini menarik Bapak Ibu. Di Kisah Para Rasul 1. Karena Kisah Para Rasul 1 merupakan kisah historis di mana para murid itu sekarang mengerjakan, memberitakan Injil dan menjadikan murid ke pelbagai dunia. Setidaknya di Asia Timur Tengah ya. Di Timur Tengah itu, di Asia kecil sama di Timur Tengah. Pada saat itu Kisah Rasul. Bapak Ibu kalau lihat Kisah Rasul, Paulus perjalanan ke negeri ini, ke kota ini, ke kota anu, ke daerah ini, ke daerah itu. Bapak Ibu bisa ngeliat tuh kalau Bapak Ibu ingat-ingat kisahnya. Di mana dituliskan kamu akan menjadi saksiku, ini sebelum Yesus naik ke surga. Yesus memberikan amanat kepada para rasul, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kan mereka dari Yerusalem nih, kota terkecil, kemudian melebar daerah Yudea, dan sampai ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dari lokasi terkecil dan terdekat mereka sampai ke lokasi mereka yang terbesar, terjauh. Dan Kisah Rasul 2, 3, 4 sampai akhir bicara tentang pelayanan dan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul dan bagaimana gereja itu bertumbuh. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau ringkaskan Bapak Ibu, sebenarnya apa tujuan dari gereja atau misi dan gereja Bapak Ibu? Tujuan gereja dan misi gereja ya hanya ini dua Bapak Ibu kalau mau disederhanakan. Kita memberitakan Injil dan kita mendewasakan iman. Bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, kita beritakan Injil. Kita tidak pernah bisa memenangkan mereka, kita hanya beritakan Injil. Masalah mereka percaya atau tidak itu antara mereka dengan Tuhan. Yang memberitakan Injil, kabar baik, penebusan dosa, pertobatan, lu harus bertobat, lu harus menyadari dosa-dosa dan kembali kepada Yesus, kepada orang Kristen, non-Kristen. Dan juga ada juga memang orang-orang Kristen yang belum percaya kepada Yesus. Di Batak sendiri, walaupun banyak dari kami yang lahir dari keluarga Kristen, tetapi menurut Joshua Project itu mereka menjangkau suku-suku bangsa yang belum pernah mendengar Injil. Mereka yang mengalami kelahiran baru itu sangatlah sedikit. Karena lahir dan besar di dalam gereja, dan karena mereka sudah terekspos dengan Alkitab, mereka berpikir mereka sudah bertobat dan mereka sudah menyadari dosa-dosa mereka. Tapi ini menjadi pertanyaan yang penting. Nanti di bulan kedua, Bapak Ibu, saya akan buat rangkaian khotbah di mana khotbah penginjilannya Bapak Ibu ya. Kita akan bahas hukum Taurat 1 sampai 10. Kita bahas tentang realita penghakiman terakhir dan realita neraka. Bapak Ibu mungkin jarang dengar khotbah tentang neraka. Itu real nggak? Apa yang Alkitab kata tentang neraka? Dan kemudian nanti di minggu keempat kita akan melihat tentang anugerah Allah dan surga. Untuk kita bisa menyadari bahwa rupanya kita datang ke gereja atau menjadi orang Kristen, motivasinya apa dan karena apa. Tapi itu nanti di bulan kedua. Memberitakan Injil. Dan yang kedua, mendewasakan iman.
Artinya orang yang sudah percaya, nah Bapak Ibu yang sudah percaya, Bapak Ibu itu memiliki iman yang bertumbuh, menjadi lebih dewasa lagi dan lagi dan lagi. Kan nggak mungkin dong kita pengen anak Bapak Ibu badannya bertambah besar, tapi psikologisnya masih anak-anak. Ya nggak mungkin kan? Udah usia 30, tapi ngomongnya, "Mi, bantu aku mau nikah, aku butuh 100 juta." Bapak Ibu bisa kebayang nggak sih? Usia 5-10 tahun masih lucu. "Mi, mau mainan, 200 ribu." Seneng ya, nggak boleh. Tapi masih lucu-lucu, masih enak gitu loh. SD, masih lumayan, masih minta uang jajan, kurang mah, minta 20 ribu. Usia 35 tahun mau nikah. "Mi, nggak ada uang, butuh 150 juta. Kalau ada sapu ya Bapak Ibu mungkin disapuin ya. Kalau zaman sekarang nggak tahu ya, orang tua udah nggak mukul pakai sapu ya. Dulu mungkin masih kali. Pakai sapu lidi saya dulu, sama ikat pinggang, tapi di pantat sama di paha. Gitu. Tampar-tampar muka tuh nggak boleh. Biasanya pantat atau ini masih boleh. Nah, jadi saudara-saudara, aneh ya, langsung ilfil gitu loh, bayangin ya. Jadi teman-teman nanti yang mau menikah nih ya, mau cari cowok nih, lo baik-baik sama cewek ya Bapak Ibu, baik-baik tuh milih orang tuh. Ini orang kalau nggak bertanggung jawab, lo jangan coba-coba begitu. Jangan coba-coba, lo nyesel. Nanti balik-balik nanti datang ke rumah mami ini, aduh tinggal lagi di rumah mami kita. Karena mereka nggak bertanggung jawab. Gitu. Jadi hati-hati sekali memilih. Jadi Bapak Ibu kita perlu ya dewasa iman ya Bapak Ibu ya. Jadi harus ada. Nah saudara-saudara, inilah tujuan dari kita mau kita kerjakan. Sesederhana ini, saya udah buat print di bawah, Bapak Ibu bisa ngelihat ya di mading kita. Memberitakan Injil dan mendewasakan iman adalah misi dan tujuan gereja. Bentuknya macam-macam kalau di gereja lain. Tapi kalau Bapak Ibu baca misi dan visi mereka, nggak jauh-jauh beda lah, nggak jauh-jauh beda. Ujung-ujung juga kemari kok. Kalau gereja itu nggak arahnya kemari, Bapak Ibu, itu bukan gereja, Bapak Ibu, itu PKK, Bapak Ibu, itu posyandu. Tujuan mereka adalah untuk menjadikan semua anak tervaksin mungkin dengan baik, atau mendapatkan atau orang tua atau ibu-ibu mendapatkan pendidikan untuk mengasuh anak sehingga anaknya lebih tidak stunting, mudah-mudahan tidak kena polio, dapat gizi yang seimbang ya. Itu bukan gereja. Itu ibu-ibu PKK atau posyandu, tapi kita gereja. Tujuan, misi, impian kita, bukan saja impian kita ya, impian Tuhan adalah ini, gereja ngerjain. Nah kemudian lalu Bapak Ibu bagaimana kita mengerjakannya? Nanti saya akan bahas di minggu kedua, 3 dan keempat. Akan ada proses di mana kita itu mencapai ini, mencapai misi ini, Bapak Ibu. Mencapai misi ini, memberitakan Injil orang non-Kristen, atau orang Kristen tapi belum mengalami kelahiran baru, dan mendewasakan iman itu bagi orang Kristen, orang percaya. Iman itu dewasa. Itu, oke. Bapak Ibu, ini 5 proses yang saya sudah print di bawah. Ini proses yang akan kita gunakan untuk boleh mencapai misi Tuhan itu. Dan Bapak Ibu kalau kita perhatikan kenapa ya, itu kok garisnya muter lagi. Ibarat Bapak Ibu makan sayur itu sekali sehari atau tiap hari biar sehat, setidaknya untuk serat tiap hari, benar ya? Kita nggak makan sayur itu sekali sehari. Kita makan sayur-sayuran, mungkin kalau yang GERD kayak saya sama beberapa teman-teman, wah ini kalau yang kol-kolan bahaya nih, gas. Tapi kudu ganti sayur nih. Tapi kudu makan sayur. Kita nggak makan sekali sehari, kita makan lagi dan lagi dan lagi. Maaf kalau mau ngomong pup. Makan sayur sekali emang pup lancar? Belum tentu, enggak Bapak Ibu. Harus makan teratur 2, 3, 4 hari. Bapak Ibu kalau mau sehat, Bapak Ibu butuh vitamin, bukan ya? Bapak Ibu butuh vitamin. Kalau mau sehat, minum vitamin sekali sebulan. Enggak. Kalau nggak punya vitamin, setidaknya dari makanan ya. Setidaknya dari makanan. Makanannya jangan hanya nasi sama garam doang, tapi ada lauk-lauk lain untuk menambah vitamin. Atau mungkin ada vitamin bagi kita yang beli, ada vitaminnya. Kita nggak makan sekali kan, sebulan. Kita makan secara teratur, setiap hari. 1, atau mungkin 1, atau 1. Nah saudara-saudara, kita yang pernah sakit di rumah sakit, kita makan obat agar sembuh total, makan sekali atau berapa kali? Saya waktu GERD dan infeksi lambung harus makan antibiotik 4 hari. Dulu 3 hari, sekarang diminta 4 hari. Gak bisa makan 1 hari, Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwa proses ini bukan proses yang sekali jalan, Bapak Ibu ya. Jadi ini proses yang memang kita harus lakukan lagi dan lagi dan lagi dan lagi, dan tiap tahun kita akan memikirkan caranya, Bapak Ibu. Lagi dan lagi dan lagi. Jadi 5 ini adalah 5 vitamin
yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya agar kita mau bertumbuh sehat. Percuma Bapak Ibu menyembah Allah di gereja setiap minggu, tetapi tidak melakukannya di rumah. Hati-hati nih ya. Nah ini nanti kita bahas lebih banyak. Saya pernah bahas dulu. Kita menyembah tiap minggu datang ke gereja, tapi waktu di kantor, waktu di rumah, kita itu nggak ada menyembah Allah. Dalam menyembah Allah itu arti bukan nyanyi. Tapi kita hidup dalam satu kesadaran bahwa, oh iya ya, waktu aku lihat suamiku dan istriku, bagaimana aku memuliakan Allah waktu aku melayani mereka, memberikan mereka kopi, atau waktu konflik kita duluan datang minta maaf. Kan itu bentuk memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu, kita lihat ya, satu, tidak ada orang yang bersekutu setiap hari di minggu datang ke gereja tetapi tidak penginjilan, tidak memberitakan kabar baik. Bapak Ibu, vitaminnya defisit, nggak sehat. Atau ada orang-orang yang demen sekali pelayanan, pergi dari satu gereja ke gereja lain, dan itu cukup beberapa kasus yang pernah saya dengar. Senang sekali melayani, tetapi nggak pernah melakukan pemuridan. Pemuridan itu macam-macam bentuknya. Pemuridan bentuknya misalnya saat teduh pribadi, itu bentuk pemuridan, saat teduh pribadi. Kemudian ada doa bersama di dalam gereja, itu salah satu bentuk pemuridan. Atau misalnya Bapak Ibu sekali-sekali, mungkin setahun sekali, ada mungkin seminar Alkitab yang Bapak Ibu perlu ikuti, pemuridan. Pemuridan itu juga berkaitan dengan sifat atau karakter. Demen melayani, tapi nggak ngurusi sifat. Bapak Ibu mungkin pernah ciong hanya gara-gara kita itu egois di dalam pelayanan. Gua maunya seperti ini, gua maunya seperti itu. Terus berantem. Hanya karena pelayanan. Bapak Ibu mungkin pernah dengar kisah-kisah seperti itu. Rohaniawan apalagi banyak. Hanya karena melakukan di gereja, melayani seumur hidup, sepenuh waktu, 24 jam sehari, tapi karakternya susah. Jadi kita bisa melihat bahwa 5-5 ini adalah vitamin yang harus kita makan secara teratur. Secara teratur, lagi, dan lagi, dan lagi. Agar kita bisa mencapai misi Allah, mendewasakan iman, dan memberitakan Injil, 5-5 vitamin ini harus dimakan. Vitamin A, vitamin B, namanya vitamin 5P. Penyembahan, persekutuan, pemuridan, pelayanan, dan penginjilan. Nanti kita akan bahas di minggu 2, 3, 4 ya, proses 1, proses 2, sama proses 3. Nah jadi Bapak Ibu, ini yang mau kita kerjakan Bapak Ibu di dalam hidup kita di tahun 2023. Bukan aja 2023, 2024, 2025, sampai nanti Tuhan akan manggil kita satu persatu. Siapa duluan kita nggak tahu. Tetapi ini yang mau kita kerjakan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Dan berbagai gereja saya pikir banyak juga mengerjakan misi yang sama Bapak Ibu. Mengerjakan misi yang sama. Mari kita mengarahkan tujuan rohani kita. Bapak Ibu mungkin punya tujuan-tujuan berbeda, silakan. Bapak Ibu punya tujuan finansial di keluarga, ya kejarlah. Bapak Ibu mungkin punya tujuan suatu ketika gue akan menikah dalam 5 tahun ke depan, ya buat tujuan itu Bapak Ibu. Makanya kita buat resolusi kan, di tahan tinggal 1, terserah. Mau resolusi fisik, biar aku lebih bugar, terserah Bapak Ibu. Buat aja sebanyak mungkin. 1 atau 2 tujuan. Tapi jangan lupa, karena kita di gereja, yang kita mau kejar adalah aspek rohaninya. Dan saya akan terus mengingatkan, ayo jangan lupa vitaminnya. Vitaminnya rutin ya. Nanti satu demi satu saya bahas. Vitaminnya rutin. Ini untuk rohaninya. Nanti masalah finansial yang lain, ya nanti kita lihat Bapak Ibu perjalanan. Jadi semoga ini menolong kita Bapak Ibu untuk punya tujuan, punya misi, punya impian yang jelas, apa yang mau kita capai sebagai gereja. Dan ingat, ini adalah misi dan visi, misinya Tuhan. Misi Tuhan menjadi misi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana kami diingatkan kembali untuk mengerjakan misinya Tuhan, dan Tuhan tolong kami. Tuhan, kami tahu kami masih terus perlu banyak perbaikan, tapi pada saat yang sama kami bersyukur karena Engkau terus memberikan anugerah dan kesempatan bagi kami hari demi hari. Waktu kami memasuki tahun yang baru pun, kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh memimpin kami untuk setiap kami mengerjakan pekerjaan-Mu. Tuhan, tolong kami. Ada banyak impian dan harapan yang saudara-saudari kami juga ingin capai dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka, dalam relasi mereka, dalam pekerjaan, dalam finansial mereka, dalam mungkin pasangan hidup mereka, mungkin kuliah, masa depan, pekerjaan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tapi Tuhan, kiranya Kau juga terus boleh menolong dan mengingatkan kami bahwa kami ada misi rohani yang mau kami capai bersama-sama sebagai umat-Mu. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.